Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Sania Agustina dengan NIM 25404112153 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di SDN Cisarandi 2. Saya membuat video UKIN ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas dari PPG Daljak PAI tahun 2025. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat, luar biasa, yes. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana suasana hatinya? Menyenangkan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari? Kamis. Tanggal? 2 Oktober tahun? 2025 ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberikan keselamatan, kelancaran ya kalian dalam menimba ilmu ya di sekolah. Silakan untuk memimpin doa Hafizah, Ibu persilakan ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Hafizah. Sebelum belajar. Duduk siap, gerak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafizah yang telah memimpin doa ya. Kita siap belajar hari ini, dimulakan dengan bismillah ya. Untuk menimba ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu cek dulu ya kehadirannya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Arjuna. Siapa lagi? Aldiansa. 2 orang ya hari ini yang tidak masuk. Arjuna kenapa? Tidak ada keterangan? Sakit? Kalau Aldi? Iya. Terima kasih ya. Hari ini yang tidak masuk 2 orang. Kalian tetap jaga kesehatan supaya bisa belajar setiap hari ke sekolah. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari ya tentang apa? Tentang bab 4. Kemarin kita sudah belajar apa? Indahnya keragaman. Sekarang kita udah masuk ke bab 4 ya. Ke bab 4 yaitu tentang menyambut
menyambut usia balik. Usia balik ya. Adapun tujuan pembelajarannya menyebutkan tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Hari ini kita akan belajar apa? Bab 4 yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ayo, siapa yang tahu ya? Tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih, mungkin ada yang udah tahu, udah mendengar ya? Kalau laki-laki menurut ilmu fikih apa? Kalau menurut perempuan apa? Coba siapakah yang tahu bisa menjawab? Hafizah bisa menjawab? Ya. Kalau dari perempuan, tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih apa? Haid atau menstruasi. Ya, betul. Kemudian, kalau untuk laki-laki ya, dalam ilmu fikih itu tanda-tandanya apa? Mimpi basah. Terima kasih Amel ya. Itu ya. Jadi kalau untuk laki-laki tanda-tanda baliknya itu sesuai ilmu fikih mimpi basah. Kalau perempuan haid ya dalam ilmu fikih. Dan satu lagi ada apa? Menginjak umur 15 tahun. Itu ya. Jadi ada berapa? Ada 3. Baiklah, itu ya anak-anak yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyimak video ya, video tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Silakan diperhatikan ke depan apa saja materi yang ada di dalam video ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, kemudian klik like, subscribe-nya ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang bukan? Tentunya ada perubahan pada badan mental sesuai perkembangan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan di seorang muslim. Itu berarti muslim yang sudah balik sudah mencapai posisi perkembangan dewasa, yang berarti juga bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahalanya sendiri. Nah, udah ya. Nah, yang barusan disampaikan di dalam video yaitu materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ke-1 apa? Untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Ya bisa ya, perempuan juga mengalami mimpi basah, bisa selain menstruasi atau haid. Yang kedua untuk perempuan haid. Yang ketiga bisa dialami oleh perempuan dan laki-laki, dan itu pasti dialami ya, yaitu berusia 15 tahun ya. Walaupun belum haid, Bu. Usia 15 tahun, balik belum? Kalau udah 15 tahun, walaupun belum haid, walaupun belum pernah mimpi basah, itu dikatakan balik. Ya, paham tidak? Paham. Jadi ada 3 ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang ke-1 apa, Ibu ulangi? Mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua? Haid bagi perempuan. Ya, yang ketiga?
berumur 15 tahun. Nah, yang memiliki atau yang mengalami mimpi basah, haid ya, itu berarti punya hadas besar. Kan hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang sudah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jangan dulu yang haid ya, tapi yang mimpi basah dulu. Nawaitu gusla rirab ilhadasil akbari ya, akbari injami ilbadani minal junubi fardulillahi ta'ala. Di dalam hatinya, sejak saya niat mandi besar karena junub, ya, membersihkan badan saya fardu karena Allah Ta'ala. Itu untuk yang mimpi basah. Sekarang yang haid ya, yang haid bagaimana? Nawaitu gusla lirob ilhadasil akbari injamiil badani minal haidi fardulillahi ta'ala. Di dalam hatinya, sejak saya niat mandi besar karena telah beres haid ya, membersihkan badan saya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada fardu, berarti wajib. Kalau ada fardu berarti wajib ya. Setelah seseorang yang sudah balik mengalami mimpi basah ataupun haid ya, itu wajib mandi junub ya. Itu ya. Paham tidak? Paham. Anak soleh, Ibu akan membagikan ya tugas kelompok untuk kalian ya. Boleh tugas individunya kalian di buku masing-masing untuk tugas kelompoknya ini dikerjakan di sini ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, kelas ya, dan silakan ditulis juga hasil pengamatan kalian ya, tentang gambar 4.2. Silakan dijelaskan pada kolom yang telah tersedia ya. Paham tidak sayang? Ya, boleh. Ini kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Boleh? Silakan diperhatikan dulu, diamati dulu gambar 4.2 ya. Yang sudah kalian simak tadi di video tentang perkembangan manusia. Dari apa dulu tadi? Dari mulai bayi yang belum bisa melakukan apa-apa, kemudian bayi mulai merangkak, kemudian mulai bisa jalan, ya berarti usia anak-anak, kemudian usia remaja, kemudian usia dewasa, kemudian orang tua, kemudian kakek-kakek. Silakan dijelaskan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Boleh diskusi sama teman-temannya, ayo. Sok, apa yang bisa disampaikan di dalam kolom yang tersedia terkait materi tentang usia tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Lalu tulis jawabannya saja. Ini boleh nih. Nih, ini diskusi apa? Ini boleh. Sini. Oh, mana ini? Ya. Sok, tulis jawabannya apa di sini. Nama kelompok. Nama kelompoknya sebentar. Sebentar. Iya, nama kelompok berapa? 2. Nih. Kelompok 2. Ini. Lah. Ayo didiskusikan sama temannya.
Ini kamu kelompoknya mana? Ya, gak usah ditulis itunya, ini aja langsung ke sini. Kan ini satu aja Alesa yang langsung ke jawabannya saja. Ada nama kelompoknya nggak? Oh ini gantian ya. Sok. Nama kelompok ini Alesa. Nah, ya nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Ya, iya. Yang lain sok tulis di bukunya masing-masing. Sok. Dari mulai apa? Nanti ibu ini kasih gambarannya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Dah. Silakan kelompok 1 maju ke depan ya untuk presentasi. Silakan dengan menyebutkan nama kelompok ya. Dan materi yang akan disampaikan apa? Yang lain boleh memperhatikan ke depan. Ya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang apa? Materi tentang perkembangan manusia. Dari bayi baru lahir, bayi merangkak, anak baru bisa berjalan, anak SD dan anak SMP, remaja, orang tua, dan lanjut usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah? Silakan anak-anak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita sesi tanya jawab dulu ya. Antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan tiap kelompok boleh bertanya ya. Bertanya kepada ibu, nanti sebelum ibu menjawab, barangkali ada temannya yang bisa menjawab, boleh dijawab dulu oleh temannya. Silakan ya. Coba dari kelompok 1 dulu, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana caranya mengetahui darah haid? Bagaimana caranya mengetahui itu adalah darah haid atau darah luka ya? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Amel. Apa Mel jawabannya? Keluar dari rahim wanita. Keluar dari rahim wanita. Tepuk tangan dulu. Ya, pintar sekali. Jawabannya yaitu darah haid adalah keluar yang dari rahim wanita ya. Dan warnanya terang di hari pertama dan hari selanjutnya itu warnanya kecoklat-coklatan. Dan biasanya darah haid itu minimalnya 3 hari, maksimalnya itu 7 hari ya. Kalau lebih dari 15 hari itu disebutnya darah istiadoh atau darah penyakit. Terus-terusan haid selama 15 hari, bukan darah haid lagi itu, darah penyakit. Jadi harus diperiksa ya. Maksimalnya itu 7 hari atau seminggu untuk darah haid. Terima kasih kelompok 1 ya pertanyaannya. Amel sudah menjawab dan ibu sudah dijelaskan sama ibu ya. Coba tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Memasuki rumah sumuka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Pintar. Setelah berwudu apa? Membasuh kepala. Silakan siram kepalanya. Ya. Udah membasuh kepala? Membasahi seluruh tubuh. Baru semuanya dibasahi badannya ya. Jangan ada yang masih kering, harus semuanya tersiram air ya, supaya mandi besarnya itu sah ya, supaya kita ketika sholat lagi, ketika apa? Membaca Al-Quran lagi, ketika kita puasa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tidak? Paham. Ibu cukupkan sekian ya. Baik, untuk memimpin doa pulang, silakan Hafizah ke depan pimpin doa pulang untuk teman-teman semua ya, silakan. Duduk siap, Dilipat tangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.